Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana tips dan trik memilih jurusan SBMPTN tahun ini. Sebagai gambaran, tahun ini SBMPTN ini agak berbeda ya dengan tahun 2019 kemarin. Kalau di tahun 2019 kemarin ini terdiri atas dua bentuk ujian, ada tes kemampuan akademik dan tes kemampuan bidang atau yang dibagi menjadi dua, yaitu saintek maupun sosum. Namun karena ada beberapa aturan dan kebijakan di tahun ini atau di tahun 2020, maka tesnya berubah menjadi satu bentuk tes saja, yaitu tes potensi skolastik atau biasa dikenal dengan TPS. Maka dari itu saya harap kepada kalian semua untuk banyak belajar, untuk banyak mencari info yang akurat mengenai SBMPTN tahun ini yang agak berbeda dengan tahun kemarin. Baik, dengan video ini saya harap kalian memperoleh informasi yang akurat, tips dan trik bagaimana memilih jurusan yang benar. Oleh karena itu saya harap kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama, bagaimana memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian pada SBMPTN tahun ini adalah mencari info akurat dan memahami aturan SBMPTN tahun ini. Oke, jadi info akurat terkait SBMPTN itu bisa kalian dapat melalui link ini, http://ltmpt.ac.id. Oke, di sini kalian bisa memperoleh info terkait SBMPTN secara resmi. Oke, kalian bisa memperoleh infonya baik melalui web ini, melalui email kalau kalian ingin menanyakan sesuatu yang tidak diinfokan pada web ini. Kalian bisa menghubungi call center. Kemudian bisa melihat Twitter terkini, Instagram, Facebook maupun YouTube terkait mengenai SBMPTN pada laman LTMPT. Oke, selain dari web atau info dari sini, saya pikir itu belum terlalu kredibel, sehingga segala sesuatu terkait SBMPTN, apa yang kalian ingin tahu, silahkan membuka web resminya, kemudian pahami aturannya seperti itu. Oke, jadi saya telah melampirkan linknya ini pada kolom deskripsi pada video ini juga. Silahkan kalian klik dan kalian cari infonya dan pahami baik-baik aturannya pada bagian ini. Oke, selanjutnya adalah mengupdate jadwal. Perlu kalian ketahui bahwa pada mulanya jadwal UTBK ini, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, sampai dengan pengumuman, ini telah diatur sebagaimana pada kolom yang ada di sebelah kiri, bahwa pendaftaran dimulai tanggal 17 Februari sampai dengan 5 April. Sampai penentuan pengumuman hasil UTBK itu di Mei tanggal 12 pukul 17.00. Namun setelah adanya surat edaran akibat adanya wabah yang menimpa kita, mudah-mudahan segera berlalu ya wabah ini, sehingga kita bisa melaksanakan tes ini sebagaimana mestinya dan tidak ada lagi pemunduran atau perubahan jadwal. Jadi berdasarkan surat edaran tim pelaksana LTMPT nomor 11 tahun 2020, dikatakan intinya bahwa jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama pendaftarannya dari tanggal 2 sampai 20 Juni. Jadi diundur dari awalnya Februari ke Juni. Kemudian pelaksanaannya pada bulan Juli, ini tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Serta hasilnya dapat dilihat diperoleh pada tanggal 25 April 2020. Nah, pada edaran ini pula tercantum bahwa materi tes yang disajikan adalah tes potensi skolastik dan hanya
peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Kalau tahun kemarin bisa dilakukan sebanyak 2 kali tes. Namun pada tahun ini dibatasi sampai sekali saja. Kemudian teknisnya bahwa tes ini dilaksanakan 4 sesi setiap hari. Pendaftarannya bisa dilihat pada bagian ini. Oke, jadi jadwal semua yang telah dikeluarkan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi ini bisa kalian lihat kepada web yang telah saya bagikan tadi. Silakan dilihat di bagian deskripsinya. Oke, setelah kalian memahami jadwal, berapa lama lagi kalian ada tes, maka langkah berikutnya adalah persiapkan diri dengan banyak belajar. Oke, banyak belajar. Kalian bisa memilih mempelajari buku UTBK terbaru. Ini bisa kalian dapat pada toko buku terdekat. Silahkan dicari. Kemungkinan akan ada banyak ya untuk UTBK tahun ini. Silahkan dipelajari buku-buku UTBK. Tapi kalian harus fokus pada tes potensi skolastik saja. Mengingat pada tahun ini hanya ada 1 tes saja, yaitu tes potensi skolastik. Bagi kalian yang ingin memperoleh referensi yang lebih banyak lagi, saya bisa menyarankan untuk mendownload soal terbaru serta prediksi di berbagai situs online. Di sini saya menyediakan ada 2 rekomendasi saya. Bagi kalian ingin mendownload, silahkan kalian download di mediaeduca.com. Ini tinggal kalian lihat di kolom deskripsi video ini ya. Tinggal diklik maka akan terbuka situsnya. Kemudian ada Cooper. Pada beberapa soal ini disediakan kunci jawaban. Pada bagian soal lainnya ada cara atau bagaimana teknik menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan situs atau link yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian. Oke, ada banyak lagi ya, silahkan dicari sebanyak-banyaknya. Banyak belajar, berusaha. Tips saya pada saat kalian belajar, kalian mesti mempelajari subtes ini bertahap demi bertahap. Jadi ada beberapa subtes ini kalian pelajari satu persatu dulu. Setelah kalian mempelajari, maka kalian mesti berlatih. Silahkan latihan untuk 1 subtes. Kemudian setelah kalian mahir dan merasa mampu pada subtes tersebut, baru pindah pada subtes berikutnya sampai selesai. Setelah itu, setelah kalian belajar dan merasa diri kalian sudah istilahnya mampu ataukah memiliki kemampuan terkait tes potensi skolastik ini, maka langkah berikutnya adalah silahkan kalian mengenali kemampuan, bakat, dan minat kalian, yaitu dengan mengikuti tryout UTBK. Oke, jika kalian sudah belajar banyak, merasa diri mampu, maka kalian bisa mengecek kemampuan kalian melalui tryout ini. Ini akan memberikan gambaran kepada kalian seberapa mampu sih kalian, seberapa nilai kalian, berapa nilai kalian saat mengikuti UTBK. Ini bisa memberikan gambaran seperti itu. Saya harap kalian mengikuti setidak-tidaknya 3 kali ya tryout UTBK. Di sini saya telah mempersiapkan 3 link untuk UTBK online. Di sini ada seniors.net, ada lesson ID, ada educaloka.com. Bisa kalian pilih. Kemudian pada saat kalian memilih ini, mungkin ada beberapa syarat yang harus kalian ikuti, baik itu harus mendaftar dulu atau istilahnya register dulu ya. Silahkan ikuti langkah per langkahnya. Di sini ada beberapa link atau ada beberapa situs yang menyediakan tryout online, ada pula situs yang menyediakan untuk berbayar. Oke, jika kalian memiliki uang lebih, silahkan mengikuti yang berbayar ini, karena ada beberapa kelebihannya ya. Mungkin kalian bisa memperoleh beberapa kali ujian. Kalau online-nya mungkin cuma yang gratis yang cuma sekali, pada saat berbayar mungkin bisa 2, 3, sampai 4 kali. Oke, selain mengikuti tryout, maka kalian juga perlu mengikuti tes minat dan bakat. Di sini saya telah menyediakan dua sumber ya
bagaimana cara melihat minat dan bakat kalian. Nah, ini sangat menentukan juga bagaimana kalian nantinya menentukan pilihan jurusan, apakah ini sesuai atau tidak dengan minat dan bakat kalian. Oke, jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu kemampuan. Kalian harus diukur melalui tryout atau ujian ya. Nah, di sini kita akan memperoleh gambaran sampai di mana sih kemampuan kalian untuk nanti melakukan TPS itu atau tes potensi akademik, tes potensi skolastik. Sementara minat dan bakat di sini akan melihat nanti kecenderungan kalian, di mana sih bakat dan minat kalian nanti. Kira-kira program studi apa yang paling tepat bagi kalian untuk pilih ke depannya. Perlu kalian ketahui bahwa minat dan bakat ini penting untuk mendukung nanti keberhasilan kalian dan kemampuannya untuk sukses pada saat kalian selesai atau setelah kalian lulus. Karena bakat dan minat kalian sudah ada di situ, maka passion kalian mungkin akan lebih berbeda ya daripada teman-teman kalian yang tidak memiliki bakat dan minat pada jurusan itu. Mungkin kalian akan cepat selesai, cepat memperoleh pekerjaan, lebih cepat sukses. Amin ya, saya doakan itu untuk kalian. Oke, setelah merasa misalkan kalian sudah mengikuti dua rangkaian ini, tryout ketika kalian sudah mumpuni nilainya. Kalau masih belum, maka belajar lagi, kita kembali pada poin sebelumnya, banyak belajar dan belajar. Ingat, atur waktu kalian untuk belajar setiap harinya, setidaknya sisihkan waktu luang kalian ya dalam sehari, sejam atau setengah jam mempelajari ini sebelum ujian. Oke? Kalau bisa lebih dari sejam atau 2 jam sih. Nah, kemudian banyak-banyak mengikuti, kalian juga bisa mengikuti, ada beberapa grup baik itu WhatsApp maupun Telegram yang membahas mengenai soal UTBK. Saya sarankan juga untuk itu. Oke, setelah kalian mengenal kemampuan, bakat dan minat kalian, maka langkah selanjutnya adalah petakan kemampuan kalian. Nah, ini khusus untuk kemampuan saja ya. Pada saat kalian telah mengikuti istilahnya tryout, maka kalian bisa melihat sampai mana sih nilai kalian. Nah, di sini saya telah merangkum nilai UTBK tahun 2019 khususnya untuk tes potensi skolastik. Nah, yang perlu kalian lihat di sini adalah bagian ini. Nilai minimum kuartil 1, kuartil 2 atau median kuartil 3 dan nilai maksimum. Nah, ada nilai 3 nilai penting di sini, ada kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Batas nilai atau kuartil ini biasa disebut juga dengan batas nilai ya. Jadi kuartil 1 itu artinya apa? Ini merupakan batas. Di bawah nilai kuartil 1 itu merupakan 25% orang terbawah. Oke, jadi ada 25% di bawah nilai kuartil 1. Kemudian antara kuartil 1 dan kuartil 2 atau median ini ada 25% juga orang sedang ini. Kemudian antara kuartil 2 dengan kuartil 3 ini ada 25% juga yang memperoleh nilai di antara itu. Sementara yang lebih daripada kuartil 3 ini cuma 25%. Harapan saya kalian bisa memperoleh nilai yang lebih daripada kuartil 3 ya, untuk istilahnya memantapkan peluang kalian untuk lulus nanti pada jurusan yang kalian minati. Di sini setelah saya merata-ratakan kuartil 1, kuartil 2 atau median dan kuartil 3, saya memperoleh 3 buah ambang batas nilai. Oke, di sini ada kuartil 1 yang 346 ini, kuartil 2 496 dan kuartil 3 560. Oke, jadi apa artinya? Jadi ada 25% nilai yang di bawah 346. Jadi dari 346 ke bawah ini 25% orang. Kemudian antara 34 dan 496 ini ada sekitar 25% juga. Kuartil 2 ke kuartil 3 atau 496 ke 560 ini 25% juga. 560 ke atas ini 25%. Jadi umumnya nilai itu memusat di sini. Di sini ya, rentang 400 sampai dengan 600. Kalau saya sarankan
kalau bisa sih kalian memperoleh nilai di atas 600. Kemudian kalau misalkan tidak, ya setidak-tidaknya berada di sekitar 560, tidak jauh-jauh dari itu. Jadi pada saat kalian telah mengikuti tryout, misalkan tryout pertama, nilai kalian misalkan masih berada di bawah ini kuartil 1 ke atau di bawah kuartil 2, maka masih perlu lagi digenjot untuk lebih belajar. Upayakan nilai kalian berada di kuartil ketiga ke atas. Oke, 560 untuk memantapkan kemampuan kalian. Oke, jika kalian telah mengikuti tryout selama 3 kali dan merasa nilai kalian sudah bisa lebih daripada itu, maka jangan terus merasa cepat puas, tapi perbanyak belajar untuk mempertahankan capaian kalian. Oke, ingat, selain kalian masih banyak orang sana yang lebih mungkin belajarnya daripada kalian. Maka dari itu banyak belajar sehingga kemampuan kalian bisa di atas kuartil 3 ini atau 560. Ya setidak-tidaknya 600 ke atas ya. Oke, setelah kalian memetakan kemampuan, merasa kemampuan kalian sudah cukup untuk program studi yang kalian ikuti, maka langkah selanjutnya adalah kenali pilihan jurusan kalian. Oke, di LTMPT ACID ini juga ada informasi mengenai jurusan apa saja yang disediakan di seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia. Oke, di sini ada link yang saya bagikan. Ini bisa kalian pilih di deskripsi. Jika kalian klik ini, maka akan muncul kotak seperti ini. Oke, daftar PTN program sarjana. Ini kurang lebih ada 93 ya PTN dan politeknik negeri yang ada di Indonesia. Di sini kalian bisa memilih, kalian bisa melihat jurusan apa saja, universitas apa saja yang kalian inginkan. Apakah universitasnya favorit atau tidak dan terkenal di daerah kalian. Ini bisa kalian lihat di sini. Jangan sampai kalian memilih program studi yang tidak disediakan. Oke, setelah kalian menetapkan misalkan nama universitas yang kalian tuju, maka langkah selanjutnya adalah perhatikan sebaran jurusan daya tampung peluang yang diterima di program studi tersebut. Oke, sebelumnya di bagian ini untuk memunculkan tadi sebaran program studi, kalian tinggal mengklik pada bagian ini, lihat prodi. Misalkan di Universitas Syahwala, ini saya klik lihat prodi, maka akan muncul seperti ini. Syahwala untuk saintek apa saja yang disiapkan, kemudian soshum ada di sini, tinggal mengklik tab ini. Nah, di sini akan muncul kode program studi yang disediakan di Universitas Syahwala. Misalkan ini kode 1111014 ini pendidikan dokter hewan. Daya tampung di tahun 2020 ini sekitar 99 orang yang akan diterima. Sementara peminatnya di tahun 2019 adalah 712 orang. Jadi untuk melihat kepadatannya, kira-kira kita bisa membandingkan dua nilai ini. Oke, ini masih relatif ya, karena kita belum mengetahui tahun ini berapa peminat dari kedokteran ini. Namun sebagai gambaran, peminatnya bisa dilihat dari pendaftar tahun sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat berapa sih peluang kalian dari 700 orang lebih ini, cuma 100 yang akan diterima. Artinya 1:7 ya. Kalian harus mengalahkan sekitar 7 orang. Seperti itu. Dalam 10-nya itu kalian harus mengisikan 7 orang. Sekarang untuk teknik sipil 81 dari 753. Ini jenis portofolio adalah adakah kelengkapan berkas lain yang perlu disediakan atau tidak. Untuk 5 program studi awal ini tidak ada ya. Ini khususnya untuk program studi yang perlu praktik ya, seperti seni maupun olahraga. Olahraga ini biasanya mensyaratkan adanya portofolio. Oke, setelah kalian melihat peluang dari daya tampung dan peminat dari program studi yang kalian inginkan, maka langkah selanjutnya adalah kenali pilihan jurusan ini dari akreditasi program studi dan institusi. Pada laman informasi SBMPTN di laman resminya ini tidak disediakan peringkat
akreditasi dari program studi maupun institusi yang kalian akan pilih. Namun, perlu saya sampaikan, perlu kalian ketahui bahwa akreditasi ini sangat menentukan juga apakah kalian berpeluang diterima atau tidak. Kemudian ini juga berpengaruh pada saat kalian nanti lulus dan memperoleh pekerjaan. Nah, biasanya syarat pendaftaran ini memperhatikan akreditasi program studi juga. Kemudian tentunya program studi yang memiliki peringkat baik, peringkat cukup ataupun sangat baik, A, B, C ini memiliki perbedaan yang mendasar juga. Ini mungkin bisa saja akan ada perbedaan dari segi kualitas pengajarnya, kualitas sarana dan prasarana, dan beberapa faktor lain yang membedakan antara program studi yang berperingkat B atau berperingkat A ataupun berperingkat C. Nah, ini saya ambil contoh ya, Syahwala. Ini setelah kalian mengklik ini, silahkan kalian klik pada bagian yang kami sediakan di kolom deskripsi kami. Silahkan diklik untuk melihat peringkat akreditasi program studi maupun institusi. Kalian bisa klik ini, maka akan muncul. Silahkan klik misalkan di sini program universitasnya apa, program studinya apa, kemudian kalian akan ditunjukkan mana posisi dari program studi tersebut, apakah dia peringkatnya baik, kurang baik, ataupun misalkan amat baik. Oke, ini perlu kalian ketahui juga. Semakin rendah peringkatnya, mungkin peluang diterima juga di program studi itu akan lebih terbuka lebar. Program studi yang berperingkat A tentunya dia ini agak bergengsi, sehingga mungkin peluang untuk diterima atau nilai UTBK maksimumnya ini agak tinggi. Setelah kalian mengenali akreditasi, maka langkah selanjutnya adalah list universitas jurusan yang kalian inginkan. Oke, urutkan peluangnya. Silahkan jurusannya seperti apa, silahkan diurutkan di list. Kemudian setiap pilihan terdiri dari jurusan yang paling kalian minati sesuai dengan kemampuan kalian serta bakat dan minat kalian. Saya sarankan jangan memaksakan diri kalian untuk memilih program studi yang mungkin tidak sesuai minat, bakat maupun kemampuan kalian. Kemampuan pas-pasan, tetapi kalian misalkan memilih program studi yang agak bergengsi atau tingkat kemampuannya harus tinggi, itu saya pikir berpikir-pikir saya sarankan pikir-pikir dulu. Oke, jangan paksakan itu. Setelah itu misalkan ada jurusan yang kalian amat baik, namun misalkan di kampus yang kalian tuju itu ternyata daya saingnya agak tinggi, maka saya sarankan untuk kalian melihat semua jurusan yang kalian minati itu di semua kampus yang ada di Indonesia. Itu bisa kalian lihat satu persatu di mana saja yang menyediakan. Oke, setelah itu kira-kira kalian bisa masuk di mana? Apakah di kampus A, B, C, atau D? Apakah di pulau kalian? Apakah di kota kalian? Atau mungkin bisa kalian saya siap deh ke seluruh Indonesia, bisa juga seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk berkonsultasi pada ahli. Oke, jangan lupa berkonsultasi baik kepada guru, kepada senior kalian, dan saya juga membuka istilahnya konsultasi bagi yang ingin berkonsultasi ya. Silahkan kirimkan komentar kalian, kemudian silahkan baca di deskripsi bagaimana sih berkonsultasi pada kami. Oke, kemudian saya sudah menyiapkan, saya telah membangun sebuah sistem untuk melist semua program studi, bagaimana peringkat akreditasinya, di mana wilayahnya, kemudian berapa peluang diterimanya. Ini saya telah membuatkan untuk Anda, sehingga kalian tidak perlu lagi untuk klik satu persatu dan mencarinya di laman PTN ini. Saya harap kalian mengikuti prosedurnya ya. Silahkan baca di deskripsi bagaimana cara untuk berkonsultasi pada kami. Oke, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan pilihan sesuai dengan
apa yang Anda inginkan. Silahkan ditulis. Saya harapkan kalian mengikuti dulu ya tryout UTBK, karena syaratnya kalian mesti memiliki skor UTBK. Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian. Nah, setelah itu kalian menuliskan program studi pilihan kalian, yaitu setidak-tidaknya ada 2. Oke, kalau ada tambahan bisa kalian menuliskan apakah kalian mau pilih di pulau mana, di provinsi mana. Oke, di pulau mana saja yang mungkin kalian ingin tuju universitasnya ya. Kemudian tips terakhir ya, ini Anda mesti yakin dengan pilihan Anda. Anda mesti yakin dengan minat dan bakat serta kemampuan Anda. Oke, selain itu banyaklah meminta doa pada orang-orang terdekat kalian, khususnya pada doa orang tua kalian. Oke, nah, saya pikir seperti itu tips dan triknya. Oke, sebagai gambaran ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana berkonsultasi dan bagaimana sih program yang saya siapkan. Ini gambarannya. Saya menyiapkan sebuah aplikasi Excel pemetaan PTN tahun 2020 ini. Datanya saya ambil dari sumber yang terpercaya. Oke, berdasarkan link-link yang saya bagikan tadi. Jadi semua data itu saya ambil di sini dari 93 universitas, kemudian 3.300 program studi yang disiapkan. Ini sudah ada data daya tampungnya, data peminat, dan data yang tidak lulus serta peluangnya saya sudah tuliskan satu persatu. Rata UTBK dan standar deviasi untuk 1000 kampus tertinggi ini saya sudah siapkan. Nama program perguruan tingginya, akreditasi program studi, kemudian masa berlakunya, akreditasi institusi, kotanya, provinsinya sudah saya siapkan. Nah, tinggal menganalisis bagaimana peluang kalian diterima. Sebagai contoh di sini saya menganalisis program studi dokter ya. Misalkan ada yang ingin masuk di kedokteran, saya tulis dokter, akan muncul beberapa pilihan. Saya centang kedokteran, pendidikan dokter, kedokteran dan pendidikan dokter. Nah, itu akan muncul beberapa pilihan. Sampai berapa banyak ya, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Patimura sampai dengan Udayana. Nah, ini masih ada lagi ke bawah. Silahkan dilihat, ternyata pendidikan dokter ini memiliki kisaran peluang itu paling rendah ini ya, ini peluang besar 12% di Universitas Palangkaraya. Yang paling rendah yang nampak di sini 2%. Ini 2% ini dari Universitas Jambi ya, misalkan 2%. Nah, ini ada juga Universitas Negeri Alauddin 2%. Perlu kalian ketahui, selain peluangnya, kalian bisa lihat juga akreditasinya. Oh, ternyata masih banyak yang B. Bahkan ada yang C. Di Universitas Ganesha ini masih C, artinya masih baru kemungkinan ya. Kemungkinan seperti itu. Ada A di Riau, ada A di Universitas Kuala. Kemudian akreditasi institusi ini juga menentukan ya. Misalkan ini Universitas Samratulangi, ini akreditasi institusi dan prodinya A. Ini bergengsi juga, ini bisa kalian pilih. Kalau yang C dan A ini masih ya apa ya, kalau masih C ini masih agak kurang, baik dari segi pengajar maupun dari fasilitas. Saya sarankan bagi kalian yang memiliki kemampuan tinggi, ini setidak-tidaknya memilih universitas dengan akreditasi A dan program studi A, seperti ini, pasangan A dengan A ini. Kalau misalkan BAPET atau Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri ini memberi nilai A, berarti pengajar atau sumber daya manusianya maupun fasilitas ini sudah mumpuni. Kalian bisa belajar banyak, kalian bisa istilahnya mengeksplor lagi lebih jauh mengenai pendidikan dokter di kampus A dan program studi A. Seperti itu. Ini gambaran singkatnya ya. Silahkan kalian mengikuti video di atas untuk langkah berikutnya ya, untuk bagaimana mensimulasikan. Silahkan ditonton video di atas ini. Oke, saya pikir cukup gambaran singkat bagaimana tips dan trik memilih program studi di SBMPTN tahun 2020. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian komen di kolom komentar. Ada hal yang kurang jelas, silahkan ya
kalian berkomentar di kolom komentar. Oke, saya harap kalian semua lolos di jurusan yang kalian minati di SBMPTN tahun ini. Saya doakan kalian sukses semuanya ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.